Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abbas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Christian baik-baik saja. Duh, maaf tadi panggilan telepon Pak Abbas tidak saya angkat. Tadi ada sedikit pekerjaan Pak. Apa yang Ya, Pak. bisa saya bantu Pak nih? Ini Pak, aduh, sekarang kan sudah mulai lagi pembelajaran gitu untuk anak-anak. Tapi eh, apa ini entah puasa atau apa ya, anak-anak itu jadi pada telat semua itu, hampir di atas 50% itu Pak. Kenapa ya itu? Gitu. Kira-kira itu pengaruhnya apakah pengaruh dari mereka tidur terlalu malam atau bangun terlalu pagi? Nah ini harus saya lihat dulu Pak ya. Mungkin kalau satu dua tidak masalah, ini banyak ya. Kenapa ya? Nanti saya analisa apakah karena kebanyakan anak sambil selalu main game itu atau apa ya? Seperti itu. Eh, tapi itu posisinya dalam dalam awal awal pembelajaran atau udah berapa kali pembelajaran, Pak? Nah, sebetulnya di hari-hari biasa juga sama kayak gitu Pak. Nah gitu. Hmm, Sekarang tambah lagi kalau saum gitu. Ini anak-anak makin parah ini. oh makin parah, makin Mungkin ada parah. solusi Pak. Oh gitu. Tapi udah dikasih pendekatan gitu ke anaknya, Pak. Hmm. Udah sih katanya anak-anak itu kalau saya tanyakan alasannya itu kebanyakan tidurnya pada malam-malam dan itu pada main game. Oh main game. Oh gitu. Sudah Nggak dikasih ada solusi gak apa ya? sudah dikasih pendekatan belum Pak terkait siswa yang sering main game itu Pak? Mm-mm. Sudah sih Pak, kalau soalnya bingungnya kalau misalkan di rumah itu kan tanggung jawabnya kepada orang tua ya. Hmm, Jadi mungkin apakah perlu kita memanggil orang tua atau seperti apa ya? oh gitu. Berarti intinya Pak Abbas itu masih bingung apakah harus melibatkan orang tua atau tidak ya? Mm-mm. Oh gitu. Gimana Kalau menurut Pak Isan? apa namanya rencana rencana yang Pak Abbas akan lakukan nih apa selanjutnya nih untuk mengatasi hal Eh, tersebut tuh, Pak? Kalau saya sih untuk saat ini mungkin akan memberikan arahan dulu kepada anak-anak supaya memang tidak terlalu terlalu banyak main game kalau malam hari gitu ya. Itu kan sebagai arahan saja gitu kan. Tapi nanti kalau saya lihat hasilnya, kalau misal memang masih seperti itu juga, mau gak mau harus libatkan orang tua karena kan kita tidak bisa memantau anak di rumahnya masing-masing seperti apa Nah, gitu itu sih Pak. untuk melibatkan orang tua itu tah apa rencana yang Pak Abbas akan lakukan? Mungkin saya akan koordinasi dulu Pak dengan wali kelasnya. Oh iya. Itu kayak wali kelas nanti ada pemanggilan bagaimana kan biasanya eh, wali kelas itu punya grup orang tua. Nah minimal sebelum dipanggil itu pemberitahuan dulu lah di grup WA gitu bagaimana baiknya gitu. Kemudian menyodorkan fakta-fakta bahwa anak-anak ya sering terlambat karena main game seperti itu Pak. Oh gitu. Nah, rencananya nih, rencana untuk tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Abbas itu kapan tuh? Ya saya secepatnya mungkin hari ini akan menghubungi dulu wali kelas Pak untuk membicarakan masalah ini. Apakah saya juga akan bertanya apakah ini hari ini saja ya atau beberapa hari yang lalu atau sudah memang dari di pelajaran juga sama. Tapi kalau saya sih sebelum puasa juga udah kayak gini gitu. Nah ini tambah-tambah lagi di bulan puasa seperti ini. Mungkin kita bisa eh, saya akan nanti tanyakan kepada wali kelas ya Pak. Oh gitu. Berarti intinya Pak Abbas itu akan berkolaborasi dengan wali kelas berarti ya? Betul Pak, seperti Gitu. itu. Jadi permasalahannya itu adalah siswa sekarang-sekarang ini banyak yang terlambat. Mungkin alasannya awalnya saum, tapi ternyata kalau dilihat dari ke belakang kan banyak juga ya itunya. Rencana yang akan dilakukan oleh Pak Bos itu kan eh, pertama pendekatan dulu terhadap anaknya sudah dilakukan. Kalau misalkan tidak mempan berarti akan melibatkan dengan orang tua lewat bantuan
orang tua berarti ya, seperti itu ya. Kemudian tindakannya itu secepatnya berarti ya, secepatnya. Ya, Nah, semoga apa yang diharapkan atau yang ditujukan oleh Pak Abbas itu tercapai seperti ya itu Pak, ya. amin, amin. Iya. Mohon Terima bimbingannya kasih Pak. Pak Abbas ya. Ya Ya, Pak. Terima kasih atas atas bimbingannya Pak. i- Mudah-mudahan bisa segera diatasi ini Pak. iya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyimak percakapan coaching antara Pak Ihsan dengan Pak Abbas ya. Ya. Ada hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Ihsan, sejauh mana Pak Ihsan telah memberikan membantu Pak Abbas dalam coaching ini, apa saja yang mungkin dicoba dibangkitkan oleh Pak Ihsan terhadap Pak Abbas? Eee, Mungkin yang pertama itu tadi, penggalian informasi dulu, kemudian, proses pelibatan orang tua juga, karena kan, yang namanya anak itu tetap, dalam pendidikan itu, kita akan mengacu kepada trias trias pendidikan, sekolah, lingkungan, dan keluarga. Secara otomatis keluarga itu adalah, ujung tombak dari siswanya. Jadi ketika tadi Pak Abbas itu memiliki permasalahan terhadap siswanya yang terlambat itu, ada baiknya juga, tadi melibatkan dengan orang tua. Kemudian sebelum pelibatan orang tua juga, Pak Abbas juga akan mengidentifikasi terhadap siswa-siswanya, apa sih yang terlambat, apakah hanya karena game atau karena main dan lain sebagainya. Secara otomatis tadi Pak Abbas, punya rencana-rencana yang sangat bagus, itu adalah apa namanya identifikasi terhadap siswa dan pelibatan terhadap orang tua seperti itu Pak. Eh, baik, baik itu Pak Abbas maupun Pak Ihsan, secara umum alur ceritanya sudah tercapai, komunikasinya sudah terlihat nyaman, kemudian komunikatif, kemudian eh, keduanya tetap fokus mendengarkan, menangkap inti pembicaraan. Secara umum barangkali hasil pengamatan saya seperti itu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf nih mengganggu. Ini saya kemarin itu yang pas ketemu, saya kan ada perlu ke Pak Abbas. Apakah bisa saya ganggu sebentar Pak waktunya Pak? Ya, siap. Ini saya mau membicarakan tentang ceritanya kan saya di sekolah sekarang jam saya 30 jam. Sementara juga diberikan tugas sebagai wakakesiswaan. Nah, kebetulan kadang saya jam mengajar saya terganggu gitu, banyak terganggu oleh tugas-tugas tambahan itu. Nah, ini saya lagi kebingungan nih, bagaimana saya masih bingung, ngajar ingin tercapai, tugas wakasek juga bisa teratasi gitu. Itu barangkali yang ingin kita bicarakan Pak sekarang. Bapak sudah berapa lama Pak mengajar? Saya kalau di sekolah baru, saya baru 2 tahun lah, 2 tahun lebih lah di sini 2 tahun ya. awalnya. Apakah selama 2 tahun ini ada kendala penyesuaian diri atau seperti apa? Ya, tentu karena kebetulan saya dari luar daerah di sini, awal-awal sih memang repot gitu, dan awalnya sih memang kan tidak diberikan tugas tambahan. Aman-aman saja sih pas hanya mengajar gitu. Hanya sekarang kebetulan saya ngajar, kebetulan juga banyak diberikan tugas tambahan kesiswaan. Sementara kan maklum siswa sekarang ya kadang ya banyak sekali itu, sehingga kadang jam mengajar saya tersita oleh penanganan siswa bermasalah itu, sehingga saya ya terganggu gitu ya, jam mengajar saya, target pencapaian mengajar saya jadi tidak tercapai gitu.
Eh, boleh tahu ya Pak Awan, ini kan baru pertama baru 2 tahun ya di sekolah yang baru. Ya, Kira-kira ketidaknyamanan apa yang dirasakan pertama kali? sebenarnya sih mungkin hampir semua permasalahan kesiswaan itu langsung bertumpu ke saya gitu kan. Idealnya mungkin tidak langsung ke saya karena ada pembagian tugas yang lain gitu. Jadi Betul. ya capek juga gitu seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Hmm. Tapi Pak Awan sudah eh, mengkonsultasi dengan pimpinan, dengan kepala sekolah atau seperti apa? Bagaimana tanggapannya? Ya sementara sih memang kepala sekolah menyerahkan eh, bagaimana baiknya mungkin nanti dengan rekan-rekan seperti itu diinikan. Kalau di Pak Awan sendiri ya secara naluri gitu atau kesadaran diri sendiri itu kira-kira punya langkah apa yang mau dilakukan? Nah, kemarin hasil dari konsultasi juga dengan Pak Kepala, sepertinya memang saya akan berkoordinasi dengan wali kelas dan juga guru BK, Pak. Karena memang harapan saya ketika ada permasalahan tidak langsung ke saya, jadi ditangani dulu oleh wali kelas, guru BK, baru nanti mungkin ke saya, kecuali memang pada kondisi-kondisi tertentu darurat ya bisa langsung ditangani. Intinya sih supaya ya terstruktur saja gitu. Saya rencananya begitu sih. Ya mungkin sedikit masukan Pak Wan ya. Saya salut ya kepada Pak Wan mungkin ketika dikasih jabatan ya menerima. Memang harus seperti itu Pak ya, di instansi itu ketika sebuah jabatan diberikan maka terima, tapi jangan pernah meminta jabatan itu. Tapi ketika Iya, diberikan ya itu sebagai mau gak mau sebagai kepercayaan yang diberikan. iya, Tapi di balik itu juga memang yang harus kita perhatikan adalah mengukur kemampuan diri juga kapasitas diri gitu ya, seperti itu. betul. Memang kadang-kadang kita suka lupa ya pada tujuan utama itu kan mengajar gitu. Tapi mau Nah, gak mau itu kan makanya. kita dituntut gitu ya. Memang sih bagusnya idealnya kalau wakil kesiswaan itu atau ya wakil kepala sekolah memang jamnya boleh banyak. Tapi di kita mungkin Iya, karena kebanyakan tidak ada guru lagi ya itu dipaksakan. tidak guru lagi, Pak. Tapi tebak Pawan, kita sebagai seorang pendidik yang niat kita karena Allah, mudah-mudahan Allah itu menjadi lillah Pawan ya gitu. Amin, 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 Mungkin Pak. balik lagi ke manajemen diri itu ya kita pandai-pandai mengatur waktu saja. Kalau kita capek ya istirahatlah secara manusiawi saja gitu. Kalau Betul. misalkan ada apa-apa ya tentu saja kita kan interaksi tidak sendirian. Betul tadi kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Dan gimana sekarang Pak Wan sudah berkoordinasi belum dengan BK dan wali kelasnya? Rencana sih mungkin besok, Pak. Jadi hari ini saya alhamdulillah nih jadi bisa menyimpulkan ngobrol dengan Pak Abbas ini akhirnya saya bisa ngeh gitu bahwa kuncinya ada di koordinasi. Barangkali saya akan segera menghubungi para wali kelas juga guru BK agar kemudian ketika penanganan masalah-masalah kesiswaan bisa dilakukan bersama-sama, artinya tidak tertumpu pada saya. Terima kasih nih Pak Abbas nih. Saya akhirnya udah punya solusi. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai dan terima kasih sudah menyediakan waktu dan mohon maaf ini mengganggu nih waktu Bapak istirahatnya. terima Ya, kasih. ya terima kasih Pak Abbas. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching yang bagus ya dari coachnya yang kehadirannya sangat penuh, kemudian coachingnya juga sama, kemudian sudah berjalan dengan baik, alur tirtanya juga sudah berjalan dengan baik, kehadiran penuh coachnya dan coachingnya. Tapi ada sedikit yang mau ditanyakan kepada Coci, apa yang dirasakan setelah coaching ini berjalan? Apakah sudah lega?
terhadap masalah-masalah yang sudah dihadapinya atau masih ada yang mengganjal? Ya, terima kasih Ya, Pak Ihsan. siap Pak. Kalau lihat dari alur tadi, ya paling tidak hari ini saya sudah menemukan langkah gitu ya, Iya, langkah yang akan saya capai sehingga mudah-mudahan kalau rencana tadi terlaksana, saya bisa lebih ringan sih. Intinya sih kan tadi masalah utamanya eh, tugas utama saya mengajar tidak terlalu banyak terganggu gitu, seperti itu. iya. Itu barangkali Pak Ihsan. Berarti sekarang sudah tergugah Ya, istilahnya manajemen waktu dan sebagainya. iya, Iya, seperti itu kan. pokoknya coachingnya sangat bagus sekali dan berjalan dengan lancar seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, apa kabar? Iya, alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Wan gimana kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak, mohon maaf nih Pak, saya ganggu malam-malam nih Pak. Iya. Ini Jadi Pak, gimana? Hari ini kita mau ngobrol apa nih? ini sedikit curhat Pak. Saya punya sebuah permasalahan Pak, yang kalau menurut saya ya besar sih besar, enggak sih enggak. Ini Pak, Apa tuh? tentang apa namanya itu? Saya juga bingung nih. Ada salah seorang siswa. Siswa itu dia itu udah bekerja Pak, udah bekerja dan dia bekerjanya itu malam hari Pak. Nah, wah, kerja apa tuh malam-malam? Nah, kerja. Awalnya juga saya negatif, tapi Ya. kan posisinya saya telusuri, ternyata dia bekerjanya itu di tukang jahit Pak. Iya. Ya. Kemudian tiap pagi, tiap pelajaran dia ngantuk terus. Banyak yang laporan terhadap saya karena saya wali kelasnya ya. Yang laporan itu si namanya Albar ya. Albar itu Iya. tidur. Kalau pelajaran saya Oh, tidur gitu. iya. Tapi nggak tahu kalau pelajaran yang lain. Ternyata banyak guru-guru juga yang bilang bahwa si Albar itu sering tidur gitu. Gitu. Itu udah ditelusuri belum sama Pak Ihsan? Kira-kira permasalahannya dia memang sengaja punya pekerjaan malam dan dijadikan alasan dia ya istilahnya kelelahan lah ya di kelas. Atau mungkin ada hal lain yang kemudian bisa jadi motivasinya atau apa? Akar permasalahannya di mana tuh Albar itu? Kalau mungkin Pak Ihsan udah telusuri. Akar permasalahannya itu sebetulnya dari dirinya. Sebetulnya bagus Pak. Dia pengen Iya, mandiri. Kan iya, dia iya, iya. rumahnya jauh ya di Betul. pelosok Cidadap di gunung gitu. Tapi dia bekerja di daerah dekat dengan sekolah. Tapi ya kerjanya malam, yang namanya malam ya kalau datang ya pasti terlambat, kemudian Iya. pas sekolah tidur gitu. Saya juga rumahnya, udah ke rumahnya, tapi kata ibunya saya nggak nyuruh untuk bekerja gitu, nggak nyuruh untuk bekerja, nggak Iya, nyuruh untuk betul. sekolah gitu. Terus kalau boleh tahu harapan sekolah atau ya paling tidak Pak Ihsan sebagai wali kelas tentu punya harapan. Albar ini walaupun tadi dia punya pekerjaan lain selain sekolah dan tentu juga tujuannya baik ya. Ya. Harapan Pak Ihsan inginnya seperti apa? Kalau misalkan ya kalau dari hari ini yang ingin didapatkan oleh Albar ini seperti apa harapannya? Saya ingin dapatkan itu Pak, posisinya kalau bekerja itu ya daripada sekarang malam, lebih baik kan posisinya kita sekolah itu dari mulai Senin sampai Jumat ya Pak ya. Kan ada waktu nih hari Sabtu sampai Minggu. Nah, kenapa nggak memanfaatkan waktu itu gitu.
Oh iya, begitu. jadi Harapannya itu eh, istilahnya tidak mm-mm, mengganggu pembelajaran juga tidak, gitu. Jadi iya, tidak mengganggu kesehatannya dia, kemudian mm-mm, pembelajaran juga tidak terganggu, seperti itu. Jadi mm-mm, fokus terhadap pembelajarannya gitu, Pak, iya. harapannya. Eh, berarti paling tidak Albar harus fokus terhadap pembelajaran Ya, gitu ya, gitu ya itu betul utamanya gitu. betul betul. Apa tuh? Kira-kira Pak Isan punya punya planning apa tuh untuk bisa membantu Albar supaya begitu? Eh Planning-nya itu kan, ada kebetulan kan sekolah kita itu bekerja sama dengan JNE ya, Mm-mm, JNE di sana itu kan ada JNE Entrepreneur. Jadi, ya. rencananya Albar itu bekerjanya bukan sistem, apa namanya, bekerja malam, tetapi posisinya bisa Sabtu Oh Minggu iya ya. dia bisa Ah bekerja, itu bagus, benar 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 gitu. benar benar. Kemudian Iya. kalau toh dia masih ingin, menjahit, secara otomatis saya harus komunikasi. Jadi rencananya saya mau ketemu dengan bosnya, "Bisa nggak kalau Mm-mm, misalkan Sabtu Minggu gitu untuk bekerjanya?" Gitu. Kalau misalkan dia mm-mm. posisinya dia pengen tetap fokus di menjahit, seperti itu, Kak. Oh iya. Oh, berarti Pak Isan punya rencana begitu Ya, tuh bagus tuh Pak Isan iya tuh. betul. Kira-kira kapan tuh? Insya Allah Pak, secepatnya, besok atau lusa lah kita, mau ketemu dengan bosnya gitu kan. Kebetulan kan, bosnya pulang pergi ke Sukabumi, jadi kemarin, saya hubungi, katanya dia, Mm-mm. paling bisa besok untuk ketemu gitu, seperti itu Pak. Oke, berarti paling tidak melibatkan JNE, pihak sekolah atau siapa aja yang akan dilibatkan selain Pak Isan, kemudian juga pihak JNE itu siapa? Nah, saya mau melibatkan juga, kesiswaan karena kan, di Mm-mm. JNE kan, posisinya dia komunikasi bareng dengan kesiswaan, kemudian dengan guru BK-nya juga. Jadi posisinya istilahnya terpantau oleh semuanya. Secara otomatis ada dorongan juga terhadap Ya, ya, almarhum ya. untuk semangat untuk bekerja, untuk belajar seperti itu. Oke, jadi paling tidak Pak Isan udah dapat jawaban nih. Iya, Ya, jadi dari obrolan kita ini, Pak Isan tadi udah banyak ya bercerita tentang iya, masalahnya, kemudian rencananya dan kapan dilaksanakan. iya, Jadi obrolan kita hari ini kalau boleh disimpulkan Pak Isan seperti apa nih? iya. Di biar biar dapet nih ya, ininya nih. Alhamdulillah Pak, saya sudah lega nih, ngobrol dengan Pak Mm-mm. Awan untuk mencurahkan hati saya. Awalnya saya bingung Ya, saya bingung. Jadi ke orang tuanya mentok, ke anaknya juga mentok, dan ya, tadi, iya, iya. Pak Awan istilahnya menggugah saya, ternyata benar juga saya harus ketemu dengan instansi-instansi untuk membantu Mm-mm. fokus terhadap Albar tersebut gitu. Jadi posisinya, bekerjanya hanya Sabtu dan Minggu gitu, tidak Betul. harus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Albar itu harus fokus aja terhadap belajar, seperti itu. Terima kasih Pak Iya. Awan nih. Ya, sama-sama nih ada alhamdulillah. Tapi Pak Isan ini mohon maaf nih saya tidak bisa lama. Iya, Mudah-mudahan siap. apa yang kita obrolkan hari ini dapat tercapai. Pak Amin, Isan amin, juga amin. yang direncanakan bisa sukses ya, Siap, gitu ya. siap Pak Awan. Terima kasih Terima Pak kasih Isan Pak ya. Awan. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ini kalau saya amati ya, eee, alur coaching ini ya sudah bagus ya, dan tadi diawali dengan, mengungkapkan permasalahan, kemudian setelah itu penggalian, identifikasi masalahnya apa, kemudian, eee, apa yang akan dilakukan, waktunya kapan, itu sudah memenuhi lah alur tirta yang di yang diteorikan seperti itu ya. Walaupun kadang-kadang sebetulnya kita suka bingung ya, apakah ini coaching, ini konseling, atau ini sewa Mentoring, aja wadaya ya, tapi tidak apa-apalah. Karena intinya sama aja, intinya adalah komunikasi. Intinya adalah menggali mencari masalah. masalah, mencari solusi dari masalah kita bersama-sama. Iya, Oke, itu saja mungkin sudah bagus secara alur. Mungkin nanti realisasinya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.